film, seorang pria bernama Adrian datang ke sebuah pulau tak berpenghuni untuk menenangkan diri karena anaknya baru saja meninggal. Tak lama kemudian di malam harinya, Adrian malah bingung apa yang harus dia lakukan di sini. Lalu Adrian melihat seorang gadis di hadapannya, seakan-akan dia ingin mengajak Adrian pergi ke suatu tempat. Dan saat dia mengikuti gadis itu, betapa kagetnya Adrian karena menemukan mayat seorang anak perempuan dan sebuah kabin di dalam hutan. Merasa kasihan, Adrian berinisiatif menguburkannya dan berharap anak itu meninggal dengan tenang. Setelah selesai, Adrian kembali ke kabin karena terjadi hujan badai yang sangat lebat di luar. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya dia saat melihat arwah gadis tadi datang dengan wajah menyeramkan seakan-akan mengutuk dirinya. Singkat waktu puluhan tahun kemudian, terlihat sepasang kekasih bernama Maria dan Oliver sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah pantai. Mereka berniat pergi ke tempat misterius yang jarang sekali didatangi oleh orang lain, dan tempat itu bernama Pulau Boneka. Tak lama kemudian saat sampai di pinggir pantai, Oliver bertanya apakah Maria benar-benar yakin ingin pergi ke tempat seperti itu. Karena sebenarnya Oliver kurang setuju, dia takut sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka saat berada di sana dan sulit untuk mencari bantuan dari orang lain. Namun Maria tetap memaksa ingin pergi ke tempat itu. Lalu mereka bertemu dengan dua adik kakak bernama Yas dan Jack. Kebetulan mereka berdua juga ingin pergi ke Pulau Boneka untuk liburan setelah kedua orang tuanya meninggal beberapa hari yang lalu. Mereka berempat pun memaksa seorang pelayar mengantarkan mereka ke pulau itu dengan bayaran yang mahal. Singkat waktu setelah sampai, si pelayar mengatakan dia akan kembali besok untuk menjemput mereka berempat, sekaligus memperingatkan supaya mereka selalu bersikap sopan karena banyak orang mengatakan pulau ini sangat angker. Dan saat Maria bersama yang lain memasuki area hutan, mereka terkejut karena melihat banyak sekali boneka-boneka menyeramkan yang tergantung di setiap pohon yang ada di sini. Namun bukannya takut, mereka justru menganggap hal itu adalah seni dari Pulau Boneka yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu mereka berpencar dan Maria menemukan sebuah kabin di tengah hutan. Saat memasuki kabin itu, Maria merasa ada seseorang yang tinggal di sini karena semua boneka dan barang-barang yang ada di dalamnya tersusun dengan rapi. Saat Maria melamun, dia kaget karena Oliver menakut-nakutinya dengan suara yang menyeramkan. Lalu Oliver memberitahu pacarnya mereka akan membuat tenda dekat kabin ini karena orang yang mengantarkan mereka tadi tidak bisa menjemput nanti sore. Terlebih sebagai fotografer, Oliver ingin mendapatkan lebih banyak foto dari Pulau Boneka yang menurut orang-orang menyeramkan. Singkat waktu di malam harinya, mereka berempat bertemu dengan sepasang kekasih yang sudah 1 minggu berada di sini dan bersama kekasihnya datang ke Pulau Boneka demi membuat konten untuk channel YouTube karena banyak sekali mitos-mitos menyeramkan yang beredar dari Pulau Boneka ke kota-kota besar, sehingga hal itu bisa memancing orang-orang untuk menonton konten mereka. Namun semakin mereka akrab, Maria tidak suka dengan sikap kedua pasangan ini karena mereka terlalu kepo dengan urusan keluarga orang lain dan selalu menanyakan hal-hal yang tidak penting kepada Maria dan Yas. Singkat waktu di pagi harinya, saat Jack bangun, seorang gadis berwajah menyeramkan datang mengajaknya bermain ke tengah hutan. Tanpa rasa takut, Jack mengikutinya, tapi tiba-tiba salah satu boneka yang tergantung di pohon menyayat leher Jack. Kembali ke tenda,
Terlihat mereka semua sudah bangun, lalu kedua pasangan ini meminta maaf kepada Maria atas kelakuannya tadi malam yang kepo dengan urusan orang lain. Maria pun memaafkan mereka, lalu dia pergi menemui Yaz yang sedang berada di sungai. Dan saat sampai di sana, Maria bertanya apakah Yaz tidak takut dengan mitos-mitos menyeramkan yang ada di Pulau Boneka ini. Yaz pun menjawab, justru karena hal itu, dia bersama adiknya datang ke sini untuk melihat seperti apa Pulau Boneka sebenarnya. Lalu Yaz melihat salah satu boneka berada di sungai, namun dia merasa boneka itu bergerak dan tiba-tiba betapa kagetnya mereka karena boneka itu menggigit kaki Yaz sampai terluka. Mereka pun segera kembali untuk mengobatinya. Setelah melihat kejadian menyeramkan yang dialami oleh Yaz tadi, Maria memberitahu mereka semua sebenarnya dia sudah mengetahui semua tentang Pulau Boneka sejak kecil karena dia dan keluarganya sering berkunjung ke tempat ini untuk liburan. Maria pun mengatakan, dulu ada seorang pria bernama Adrian. Dia adalah satu-satunya orang yang tinggal di pulau ini dan selalu menyambut para turis yang datang serta memandu mereka supaya tidak tersesat. Dia juga menceritakan dulu waktu berusia 7 tahun keluarganya datang ke sini dan saat akan pulang Maria meminta salah satu boneka yang ada di pulau ini untuk dibawa pulang. Dengan senang hati Adrian memberikan boneka paling bagus yang selalu dia rawat. Namun sejak saat itu Maria sering bermimpi buruk tentang Pulau Boneka. Bahkan sampai sekarang dia masih mengalami mimpi itu. Singkat waktu di sore harinya, pacar dan memberitahu Yaz tadi mereka berdua mendengar suara teriakan Jack di tengah hutan. Kemudian mereka semua berpencar untuk mencari keberadaannya. Dan betapa kagetnya Yaz saat menemukan Jack meninggal dalam keadaan leher tersayat. Lalu Dan bersama pacarnya pergi mencari Maria dan Oliver untuk memberitahu jika Jack sudah ditemukan. Akan tetapi mereka berdua malah terpisah dan seakan-akan menjadi linglung. Mereka lupa jalan kembali ke tenda. Keadaan pun semakin riuh saat terdengar suara bocil tertawa seakan-akan merasa bahagia melihat kedua pasangan ini tersesat. Lalu mereka mengeluarkan pisau untuk berjaga-jaga dan ketika berjalan mundur tanpa diduga mereka malah menusuk perut satu sama lain karena panik sehingga kedua pasangan kepo ini meninggal dengan cara yang tidak masuk akal. Sementara terlihat Maria bersama Oliver beristirahat karena merasa lelah. Lalu Maria meminta maaf kepada Oliver karena dia sudah membawa pacarnya ini ke dalam masalah besar. Mendengar hal itu, Oliver tidak peduli karena dia sangat mencintai Maria. Maria mengatakan tujuannya datang ke sini untuk mendapat petunjuk supaya mimpi buruk yang selalu dia alami bisa berhenti. Lalu tiba-tiba mereka kaget saat mendengar suara bocil tertawa. Oliver pun mengajak Maria masuk ke dalam kabin untuk bersembunyi. Dan saat berada di dalam, Maria merasa ada seseorang di dalam kabin ini. Dan benar saja, Adrian ternyata masih hidup. Melihat wajah Maria, Adrian masih ingat dan menceritakan dulu saat pertama kali dirinya datang ke sini, dia menemukan mayat seorang gadis dan langsung menguburkannya. Namun tanpa diduga, arwah gadis itu bergentayangan dan selalu menghantui Adrian, sehingga Adrian memutuskan untuk tinggal di pulau ini dan menyimpan banyak boneka demi menenangkan arwah gadis itu. Namun Adrian tidak menyangka saat dia memberikan salah satu boneka yang ada di pulau ini kepada Maria dulu, arwah gadis itu marah karena Adrian sudah lancang memberikan boneka kesayangannya kepada orang lain, sehingga arwah si gadis bergentayangan di pulau untuk menakuti orang-orang yang datang ke sini.
Setelah selesai menceritakan hal itu, Adrian mengatakan saat ini dirinya dikutuk menjadi seseorang yang lemah tak berdaya tetapi masih hidup. Seakan-akan arwah gadis itu ingin melihat Adrian tersiksa seumur hidupnya. Dan satu-satunya cara untuk menenangkan arwah itu adalah mengembalikan boneka yang dia berikan kepada Maria dulu. Mendengar cerita dari Adrian, Maria mengatakan dia membawa bonekanya dan benar saja dugaan Maria selama ini penyebab dia selalu bermimpi buruk setiap malam adalah karena membawa boneka itu. Lalu tiba-tiba mereka kaget saat melihat Yaz yang kerasukan arwah si gadis datang ingin membalaskan dendam kepada Maria yang sudah mencuri bonekanya dulu. Melihat arwah yang penuh dengan amarah, Maria mengembalikan boneka yang dia terima dari Adrian dulu saat berkunjung ke pulau ini. Namun tanpa diduga, arwah itu sudah terlanjur kesal kepada Maria. Dia membakar boneka miliknya dan kabin ini. Namun beruntung, Maria dan Oliver masih sempat keluar sehingga mereka berdua selamat. Namun Yaz dan Adrian mungkin terbakar di dalam kabin. Dan ternyata sebelum kerasukan, Yaz sempat menelpon si pemilik kapal supaya menjemput mereka malam ini sehingga Maria dan Oliver bisa langsung pergi dari Pulau Boneka. Singkat waktu 1 minggu kemudian, terlihat Maria sangat bahagia karena akhirnya dia bisa terlepas dari mimpi buruk yang selalu dia alami. Maria pun menelpon sang ibu dan memberitahu jika dia dan Oliver akan segera menikah. Dan film pun berakhir. Di awal film, pria bernama Julian masuk ke dalam gudang tempat dia menyekap seorang gadis bernama Lily. Lalu Julian mengatakan supaya Lily tidak terus memberontak dan menuruti semua perintahnya karena ternyata Julian berniat menjadikan tubuh Lily sebagai wadah roh putrinya yang sudah meninggal. Setelah itu, Julian membawa mayat pacar Lily dan menyimpannya di atas meja sebagai syarat ritual supaya roh putrinya yang bernama Santana bisa masuk ke dalam tubuh Lily dengan mudah. Sebelum ritual dimulai, Julian meminta maaf kepada Lily. Dia melakukan semua ini dengan terpaksa demi menyelamatkan putrinya Santana. Di saat Lily melihat perbuatan brutal Julian terhadap pacarnya, dia berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya dan segera lari meninggalkan tempat ini. Namun sialnya, Lily malah tertangkap oleh arwah Santana yang mengejar dan dibawa kembali ke gudang. Lalu Julian langsung menghabisi Lily karena dia tidak mau perbuatan jahatnya diketahui oleh orang lain. Kemudian, scene berpindah ke sekelompok orang yang baru saja selesai syuting berita. Terlihat Michael sebagai sutradara menyuruh reporternya Joe mencari lebih banyak informasi menarik yang bisa mereka liput karena setelah ini harus ada berita baru untuk disiarkan ke publik. Joe menjawab dia akan berusaha sebisa mungkin karena memang ini adalah tugas mereka. Lalu gadis bernama Tora datang. Dia memberikan sebuah surat kepada Joe dari seorang pria bernama Julian yang mengaku sebagai penggemar berat Joe. Dan saat Joe membacanya, dia senang karena Julian mengundang dia dan yang lain datang ke sebuah pulau terpencil yang hanya ada dirinya di sana. Tanpa berpikir panjang, Joe langsung mengajak Michael datang ke pulau itu karena liputan di sana pasti akan disukai banyak orang. Tak lama kemudian di sore harinya, terlihat Michael bernegosiasi dengan seorang kakek pemilik kapal pelayar untuk mengantarkan mereka ke sana walaupun dengan harga yang sangat mahal. Singkat waktu ketika sampai, si kakek menegaskan dia akan datang kembali besok untuk menjemput Michael dan yang lain. Dia pun memperingatkan supaya Michael dan teman-temannya tidak melakukan hal-hal buruk selama berada di sini karena tempat ini terkenal sangat angker dan menakutkan.
Lalu saat si kakek akan kembali ke kapal, dia dihalangi oleh boneka yang bisa berbicara dan si kakek langsung dihabisi oleh boneka itu dengan cara yang sangat menyeramkan. Sedangkan Joe bersama yang lain, walaupun baru sampai dan belum bertemu dengan Julian, mereka langsung melakukan rekaman saat memasuki area hutan karena memang tempat ini sangat menarik, terlebih banyak boneka aneh yang tergantung di setiap pohon-pohon yang ada di hutan ini. Dan setelah selesai, Hugi mengatakan kepada teman-temannya, tempat ini sangat menyeramkan dan mereka harus segera pulang. Mendengar hal itu, Veronica menertawakan Hugi karena dia ketakutan saat melihat boneka-boneka yang tergantung di pohon. Dan karena sebentar lagi malam, mereka berpencar untuk mencari tempat terbaik untuk mendirikan tenda. Lalu Veronica bersama Tora menemukan sebuah villa mewah yang mereka yakini villa ini adalah milik Julian, si pria yang mengaku sebagai penggemar berat Joe. Saat melihat keadaan di sekeliling villa, Hugi merasa mungkin Julian bukanlah orang baik. Merasa penasaran, Joe dan yang lain masuk ke dalam rumah dan mereka melihat isi rumah ini sangat berantakan. Michael pun menyuruh teman-temannya segera melakukan rekaman karena mungkin ini akan menjadi salah satu hal menarik dari berita yang akan mereka siarkan. Lalu tiba-tiba mereka kaget dengan kedatangan Julian yang sambil berteriak menyambut mereka. Sedangkan Hugi, dia ketakutan ketika melihat ada boneka berukuran manusia yang memiliki rupa menyeramkan di belakang Joe. Singkat waktu di malam harinya, Michael bersama yang lain memutuskan membuat tenda di depan villa. Lalu dia bertanya apa alasan Julian betah tinggal di sini sendirian. Julian pun menjawab, dia tinggal di sini untuk menemani arwah anaknya Santana yang sudah meninggal. Karena Julian yakin jika dia tidak tinggal di sini pasti arwah anaknya Santana akan kesepian. Julian juga menceritakan Santana adalah anak yang baik, jujur, cantik, dan pintar sehingga dia sangat menyayanginya. Julian pun berharap dia bisa bersama anaknya lagi. Mendengar cerita itu, Michael merasa heran kepada Julian yang tidak bisa menerima takdir. Berbeda dengan Joe, dia sangat mengerti perasaan Julian yang hancur karena kehilangan anaknya. Setelah selesai bercerita, Julian menawarkan mereka semua untuk beristirahat dan tidur di dalam villa. Namun mereka menolak dan Julian pamit pulang karena dia merasa sangat ngantuk. Di saat yang lain sedang sibuk mengerjakan tugasnya masing-masing, Hugi bersama Sadie malah bermain ke tengah hutan dan menemukan sebuah gudang. Hugi pun merasa gudang ini sangat cocok untuk dijadikan tempat adu gaprut. Sementara di tempat lain, Veronica bersama Tora mengelilingi hutan karena Michael menyuruh mereka mendapatkan foto dari boneka-boneka yang tergantung di malam hari. Namun terlihat Veronica kurang menyukai Tora karena Tora seperti menyembunyikan sebuah rahasia kepada mereka. Kembali kepada Hugi dan Sadie, saat sedang asik adu cungur, mereka berhenti karena mendengar suara anak kecil tertawa. Hugi pun merasa kesal karena dia yakin suara itu pasti berasal dari Veronica yang ingin menjahili mereka berdua. Namun tanpa diduga, boneka menyeramkan di rumah Julian tadi datang menghabisi Hugi dan Sadie. Sedangkan Veronica, dia kembali dari hutan dan langsung masuk ke dalam tenda karena merasa kesal kepada Tora. Lalu Tora juga datang. Dia bertanya kepada Joe bagaimana rasanya menjadi seseorang yang terkenal karena Tora juga memiliki cita-cita yang sama seperti Joe, yaitu ingin menjadi seorang reporter profesional di televisi. Tak lama kemudian setelah teman-temannya tidur, Joe diam-diam datang ke villa Julian dan melihat pria itu sedang menangis sambil menatap foto anaknya Santana. Julian pun mengajak Joe masuk ke dalam villa untuk minum teh bersama.
Saat sedang asyik mengobrol, Joe bertanya apakah Julian tidak merasa sedih tinggal di sini sendirian tanpa satupun teman. Mendengar hal itu, Julian menjawab dia merasa arwah anaknya Santana selalu berada di sisinya, sehingga Julian tidak keberatan tinggal di sini. Lalu Julian membawa selimut kesayangan Santana dan meminjamkannya kepada Joe karena cuaca di luar sangat dingin. Namun saat Joe terus bertanya tentang keluarga Julian, sepertinya pria ini merasa sangat terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan Joe. Melihat keadaan semakin tegang, Joe pamit pulang kepada Julian dengan alasan ingin segera tidur. Saat dalam perjalanan menuju tenda, Joe bertemu dengan boneka menyeramkan yang mengaku sebagai Santana. Namun boneka ini hanya menyapa Joe saja. Joe pun segera lari menuju ke arah teman-temannya. Singkat waktu di pagi harinya, Michael merasa kesal kepada Hughie dan Sadie karena mereka berdua belum pulang ke tenda. Michael pun yakin mereka pasti sedang bermesraan di dalam hutan. Lalu dia menyuruh Joe dan Veronica segera mencari kedua temannya itu, sedangkan dia dan Tora pergi ke rumah Julian untuk mewawancarainya tentang pulau ini. Namun ketika sampai, Michael tambah kesal karena Julian tidak ada di dalam villa, padahal mereka berdua sudah janjian kemarin malam untuk bertemu di sini. Lalu Michael merasa heran karena banyak sekali foto Tora di atas meja, dan tiba-tiba gadis itu memukul kepala Michael yang membuat dia bertemu dengan malaikat maut. Sementara di hutan, Veronica dan Joe malah bertengkar karena Veronica merasa kesal saat Joe memutuskan dirinya. Oh, ternyata mereka berdua adalah pasangan lesbong. Lalu tiba-tiba mereka pun kaget saat melihat boneka menyeramkan datang ke hadapan mereka mengaku sebagai Santana. Mengetahui makhluk itu ingin menghabisi mereka, Joe dan Veronica lari berpencar. Lalu Joe pergi ke villa Julian untuk meminta bantuan. Namun saat dia masuk ke dalam villa, betapa kagetnya Joe karena dia melihat Michael meninggal dalam keadaan mengenaskan dan Joe ditangkap oleh Julian. Sedangkan Veronica, dia masuk ke dalam gudang mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk senjata, tapi dia malah menemukan mayat kedua temannya berada di sini. Dan tiba-tiba boneka menyeramkan tadi berhasil menemukan Veronica dan menangkapnya dengan cara yang sangat brutal. Setelah itu, Joe dan Veronica disekap di dalam gudang. Mereka pun tidak mengira jika Tora adalah anak pertama Julian. Dia membantu ayahnya memancing Joe dan yang lain datang ke pulau ini karena Joe akan dijadikan wadah untuk arwah adiknya Santana. Melihat Veronica dan Joe ketakutan, Tora menjelaskan syarat dari ritual ini adalah Veronica sebagai orang yang dicintai oleh Joe akan dihabisi oleh Julian di hadapan Joe supaya arwah Santana bisa masuk ke dalam tubuh Joe dengan sempurna, sehingga keluarga mereka bisa kembali lengkap karena Santana hidup lagi. Dan seperti biasa, Julian meminta maaf kepada calon korbannya. Dia mengaku melakukan semua ini dengan terpaksa demi menyelamatkan putrinya Santana. Mendengar hal itu, Joe hanya bisa pasrah. Lalu Julian menyuruh Tora segera memulai ritual karena adiknya Santana akan segera kembali bersama mereka. Namun saat ritual dimulai, Julian memarahi Tora karena dia salah memotong tangan Veronica yang membuat ritualnya gagal, dan beruntung Joe bisa melepaskan tali yang mengikat tangannya sehingga dia berhasil kabur. Lalu Tora dan Julian segera mencari Joe. Jangan sampai reporter itu bisa keluar dari pulau ini karena pasti kejahatan mereka berdua akan diketahui oleh polisi. Lalu terlihat Joe masuk ke dalam gudang untuk bersembunyi. Dia pun sempat kaget karena menemukan mayat Hughie dan Sadie berada di sini. Dan saat Julian masuk ke dalam gudang, tanpa berpikir panjang, Joe mengambil garpu tanah dan langsung menancapkannya ke tubuh pria gila itu sampai Julian sekarat. Lalu Tora datang,
Dia berteriak histeris saat melihat ayahnya dihabisi oleh Jo. Merasa bersalah, Jo mengajak Tora tinggal bersamanya di kota. Namun karena Tora menolak, Jo tidak memiliki pilihan lain selain menghabisinya karena gadis ini memiliki sifat psikopat yang berbahaya. Lalu tiba-tiba arwah Santana menampakkan diri di hadapan Jo dan mencekiknya sampai pingsan. Singkat waktu keesokan harinya, tanpa diduga, arwah Santana berhasil merebut tubuh Jo, sedangkan Jo sekarang hidup di dalam sebuah boneka. Lalu film pun berakhir.